Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah kecil yang penuh kehangatan, tinggal 5 hewan peliharaan istimewa yang punya kemampuan unik. Mereka bisa berbicara. Momo si kucing, Rocky si anjing, Koko si burung beo, Lulu si kelinci, dan Goldie si ikan hias. Semua punya kepribadian yang berbeda dan kerap membuat hari-hari pemiliknya penuh warna dan tawa. Suatu sore yang cerah, pemilik rumah sedang asyik menyiapkan makan malam di dapur. Di meja makan, tersimpan sepotong ayam goreng yang tampak lezat. Tanpa disadari, Momo si kucing yang lincah sudah merayap pelan menuju meja, matanya berbinar penuh niat. Dalam sekejap, Momo berhasil mencuri sepotong ayam itu dan langsung lari ke sudut ruangan. Ketahuan, pemiliknya pun bertanya dengan nada serius, "Momo, kenapa kamu nyomot ayam itu?" Momo, dengan gaya kucing yang santai, menjawab, "Maaf ya, aku cuma lagi ngecek kualitas makanannya buat kamu. Kan aku penasaran, kamu makan apa supaya bisa jagain aku dengan baik." Pemiliknya tertawa geli. "Kucing kok sok juri makanan, ya?" Momo cuma mengedipkan mata, seolah bangga dengan alasan kocaknya. Di ruang tamu, Rocky si anjing duduk di sebelah pemiliknya yang tampak stres karena pekerjaan menumpuk. Rocky menatapnya dengan tatapan penuh pengertian lalu berkata, "Santai aja, bro. Hidup itu kayak main vet. Kalau bola jauh, lari ke sana dulu. Kalau gak dapat, ambil yang dekat aja. Jangan pusingin yang gak bisa kamu kontrol." Sang pemilik tersenyum, merasa terhibur sekaligus kagum dengan petua sederhana namun bijak dari Rocky. "Kamu benar, Rocky. Kadang aku terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya gak penting," ucapnya. Rocky mengibas-ngibaskan ekornya penuh kemenangan. Sementara itu, di sudut rumah, Koko si burung beo yang sangat nakal mulai bermain-main dengan suaranya. Ia menirukan suara pemilik rumah dengan sangat mirip. "Ayo cepat. Kulkas mau kebuka." Suara itu membuat seluruh keluarga panik dan berlari ke dapur, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Koko tertawa kecil dari dalam sangkar, lalu terus mengulanginya setiap kali ada yang hendak makan. "Makan dulu dong," serunya. Keusilan Koko selalu berhasil mencairkan suasana dan membuat semua orang tertawa geli. Lulu, kelinci putih yang biasanya pendiam dan manis, punya sisi misterius yang membuatnya berbeda. Ketika suatu kali pemiliknya bertanya, "Lulu, kamu ngapain aja sehari-hari?" Lulu hanya menatap dengan mata penuh teka-teki dan menjawab pelan, "Ah, kamu gak akan ngerti. Hidupku penuh rahasia dan petualangan yang tak terkatakan." Setelah itu, dia lompat-lompat ke sudut kandang sambil sesekali menatap balik. Gaya sok mistis Lulu ini sering membuat pemiliknya tertawa geli dan makin penasaran dengan dunia rahasia kelinci kecil itu. Di dalam akuarium kaca, Goldie si ikan hias selalu menjadi penasihat bagi ikan-ikan lain. Suatu hari, ikan kecil yang pemalu tampak takut berenang bebas. Goldie mendekat dan berkata dengan tenang, "Jangan takut. Di sini kita semua sama-sama berenang ngalir aja. Hidup ini bukan soal cepat sampai tujuan, tapi nikmatin arusnya." Ikan kecil itu tampak mengangguk dan mulai berenang lebih bebas. Pemiliknya mendengar percakapan kecil itu dan tertawa, membayangkan kalau ikan-ikan itu benar-benar punya kehidupan rahasia yang penuh kebijaksanaan. Hari-hari berlalu, rumah kecil itu selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Momo yang licik tapi lucu, Rocky yang bijak tapi santai, Koko yang nakal tapi menggemaskan, Lulu yang misterius tapi manis, dan Goldie yang lucu tapi bijaksana. Semuanya membuat hidup pemiliknya jadi lebih ceria dan penuh cerita. Mereka bukan hanya hewan peliharaan biasa,
tapi teman ngobrol dan sahabat sejati yang selalu ada dengan kejutan dan tawa. Beberapa hari setelah kejadian ayam goreng dan petuah Rocky, suasana di rumah makin seru. Suatu pagi, pemilik rumah sedang sarapan dengan tenang, tapi tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ruang tamu. Koko si burung beo lagi-lagi bikin ulah. "Awas, ada penyusup!" teriak Koko dengan suara persis seperti pemilik rumah. Mendengar itu, Rocky langsung berdiri siaga, sedangkan Momo dengan sigap mengintai dari balik sofa. Pemilik rumah cuma geleng kepala sambil tertawa. "Lagi-lagi kamu, Koko. Kenapa sih suka bikin heboh?" Tiba-tiba Koko menirukan suara ketukan pintu dengan sangat keras, tuk-tuk, tuk-tuk. Membuat semua hewan jadi panik dan menoleh ke pintu. Rocky malah menggonggong pelan, sementara Lulu di kandangnya hanya menatap dengan ekspresi bingung tapi penuh misteri. Di tengah kekacauan kecil itu, Momo dengan santainya meloncat ke meja makan, mengambil sepotong roti yang belum dihabiskan, dan berkata, "Kualitas makanan hari ini kurang mantap, aku rasa kamu perlu memperbaiki resepnya." Rocky menambahkan, "Momo benar, rasa sarapanmu kurang greget. Aku usul kita buat petisi." Semua tertawa, termasuk pemilik rumah. Setelah tenang, Lulu yang selama ini pendiam akhirnya ikut berbicara dengan suara lembut. "Kalau kalian ingin tahu, aku punya rahasia hidup sehat. Rahasianya sederhana, tidur banyak dan lompat-lompat dengan senang hati. Itu membuat hidup penuh energi dan misteri." Pemilik rumah tertawa sambil mengusap kepala Lulu. "Kamu memang kelinci paling unik di dunia." Sore harinya, Goldie dan ikan-ikan lain mengadakan pertemuan rahasia di dalam akuarium. Goldie berbisik, "Ingat, teman-teman, kita harus tetap berenang dengan tenang dan jangan panik kalau airnya bergelombang. Hidup itu penuh gelombang, tapi kita harus tetap asyik." Ikan-ikan kecil mengangguk setuju, sambil berputar-putar dengan riang di dalam akuarium. Malam harinya, pemilik rumah duduk di sofa sambil memikirkan betapa beruntungnya dia punya teman-teman peliharaan yang bukan hanya lucu dan pintar, tapi juga penuh kejutan. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian benar-benar membuat hidupku lebih berwarna." Momo mengeong kecil, Rocky menggonggong pelan, Koko menirukan suara tawa, Lulu melompat-lompat kecil, dan Goldie mengibaskan sirip dengan anggun. Semua seolah setuju, mereka adalah keluarga yang tak terpisahkan. Beberapa hari kemudian, pemilik rumah memutuskan membawa semua hewan peliharaannya jalan-jalan ke taman. Momo si kucing, Rocky si anjing, Koko si burung beo, Lulu si kelinci, dan Goldie yang dimasukkan ke dalam akuarium portable. Semua siap untuk petualangan baru. Begitu sampai di taman, Rocky langsung semangat menggonggong dan mengajak semua berlari. "Ayo, kita lomba lari. Siapa yang paling cepat dapat hadiah?" teriak Rocky penuh percaya diri. Momo, dengan langkah anggun, menjawab, "Aku mungkin gak secepat kamu, Rocky, tapi aku paling licik menangnya." Lulu, yang biasanya pendiam, mengangguk penuh semangat sambil lompat-lompat kecil. "Petualangan baru selalu menarik, aku siap." Koko yang berada di sangkar portable terus menirukan suara orang lewat dan anak-anak yang bermain. "Wah, seru banget di sini. Ayo main bola." Tiba-tiba Koko menirukan suara polisi lewat dengan sirine keras, membuat beberapa pengunjung taman panik dan menoleh. Semua hewan peliharaan dan pemiliknya cuma bisa tertawa geli. Goldie, meski hanya bisa menonton dari akuariumnya, juga tak mau kalah. Dengan siripnya, dia menunjukkan gerakan renang keren, seolah berkata, "Walau aku gak bisa lari di taman, aku tetap jago berenang." Pemilik rumah berkata, "Goldie memang raja air, jangan sampai kamu lupa itu." Saat berjalan-jalan,
mereka bertemu dengan seekor anjing besar yang tidak ramah. Rocky langsung berdiri tegap dan berkata, "Santai saja, kita bisa berkenalan tanpa ribut, kan?" Momo menambahkan dengan nada penuh strategi, "Kalau dia marah, kita bisa pakai jurus pelarian licik." Lulu diam-diam memperhatikan dan berkata, "Kadang diam itu juga jawaban terbaik." Setelah beberapa menit ngobrol, anjing besar itu ternyata ramah dan malah ikut bergabung bermain bersama mereka. Koko menirukan suara anjing besar itu dengan lucu. "Aku si raja taman," membuat semua tertawa. Hari semakin sore dan matahari mulai turun. Pemilik rumah mengajak semua kembali pulang. Di perjalanan, Rocky memberi pesan, "Petualangan hari ini mengajarkan kita bahwa persahabatan lebih penting dari apapun." Momo setuju, dan sedikit kecerdikan akan membuat perjalanan lebih menyenangkan. Lulu menambahkan dengan senyum misterius, "Rahasia petualangan adalah hati yang terbuka dan langkah yang ringan." Sesampainya di rumah, Goldie dengan lembut berkata, "Selamat datang kembali ke rumah, tempat kita semua bisa menjadi diri sendiri." Koko menirukan suara pemiliknya yang bilang, "Aku sayang kalian semua," dan semua hewan membalas dengan suara dan gerakan mereka masing-masing. Beberapa hari setelah petualangan di taman, pemilik rumah mendapat kabar bahwa sahabatnya akan datang berkunjung. Semua hewan peliharaan langsung heboh, apalagi setelah dengar kata tamu. "Mbak, tamu datang nih," kata Rocky penuh semangat sambil mengibas-ngibaskan ekornya. "Siapa dia? Apa dia bawa makanan?" tanya Momo dengan mata berbinar. Lulu cuma melompat-lompat kecil sambil berbisik misterius, "Tamu itu bisa jadi awal dari petualangan baru." Koko menirukan suara pemilik rumah yang bilang, "Ayo, semua siap-siap. Jangan bikin berantakan, ya." Tapi tentu saja, semua tahu, berantakan sudah jadi bagian dari hari mereka. Saat tamu akhirnya datang, seekor anak kecil ikut bersama pemiliknya. Langsung saja, Rocky menyambut dengan gonggongan ramah, sementara Momo berjalan pelan mendekat sambil mengangkat ekornya anggun. Lulu, yang biasanya pendiam, tiba-tiba melompat ke pangkuan anak kecil dan bersembunyi di sana. Anak kecil itu tertawa dan berkata, "Lulu kelinci paling lucu yang pernah aku lihat." Koko, tak mau kalah, mulai menirukan suara anak kecil itu dengan suara lucu, membuat semua orang tertawa. Goldie di dalam akuarium tampak ikut menyapa dengan mengibaskan siripnya, seolah berkata, "Selamat datang di kerajaan akuarium." Tiba-tiba, Koko menirukan suara pemilik rumah dengan nada serius, "Jangan lupa cuci tangan sebelum pegang aku, ya." Anak kecil langsung tertawa dan mencuci tangan dengan cepat. Rocky pun memberi pesan bijak, "Ingat, bersikap baik pada hewan itu penting, mereka sahabat kita." Momo menambahkan dengan nada jahil, "Tapi jangan coba-coba ambil makananku tanpa izin, ya." Malam harinya, saat rumah sudah sepi, pemilik rumah duduk sambil menikmati suasana hangat bersama hewan peliharaannya. "Hari ini seru banget, ya," ucapnya. "Setiap tamu adalah kesempatan baru untuk cerita dan tawa," jawab Lulu dengan suara misterius. "Goldie mengangguk dari akuarium, dan aku siap jadi penasehat di setiap petualangan." Rocky menggonggong pelan, "Kita memang tim terbaik." Momo mengeong manja, "Dan aku kucing paling licik yang kalian kenal." Semua tertawa dan merasa betapa beruntungnya mereka punya satu sama lain. Petualangan dan kejutan akan selalu menanti di rumah kecil itu, di mana hewan-hewan peliharaan bukan hanya teman, tapi juga sahabat bicara yang setia.